Assalamualaikum. Halo Ma, apa kabar? Terima kasih yang udah mampir ke channel kami, yang udah like dan subscribe. Yang belum subscribe ya Ma, biar jadi langganan Ma. Kalau kami punya video baru, Mama yang pertama kami kirimin. Oke, subscribe ya Ma. Kami mau cerita ya Ma, kali ini tentang Ningrum. Ningrum, seorang anak perempuan, anak dari pensiunan buruh perkebunan di pedalaman perkampungan Kabupaten Serdang Bedagi, Sumatera Utara, Indonesia. Masih Indonesia. Pada masa itu, Ma, ini sebelum 98 peristiwanya. Pada masa itu di pedalaman kampung itu yang belum ada listrik masuk waktu itu, belum ada internet di situ, belum ada HP. Anak-anak perempuan sekolah itu sesuatu yang mengejutkan. Kebanyakan di situ tamat SD atau paling tinggi tamat SMP udah pada kawin. Nah, si Ningrum mendobrak itu semua, membuat sebuah perubahan. Dia membujuk orang tuanya supaya dia boleh sekolah. Bahkan tamat SMA, dia membujuk orang tuanya supaya dia boleh kuliah. Nggak tanggung-tanggung, Mak. Ningrum kuliah di Fakultas Hukum, sebuah universitas terkenal di Kota Medan. Pada masa itu, keberadaan Ningrum sungguh sangat menarik perhatian. Sebagai perempuan desa dari kampung anak pensiunan buruh kebun, dia muncul dengan sangat luar biasa, progresif, maju sekali. Di kampus dia menjadi aktivis mahasiswa, ikut dalam kegiatan demonstrasi, menolak sembako naik, menolak BBM naik. Dia memimpin demonstrasi di barisan depan, menjadi demonstran perempuan yang memimpin aksi-aksi di lapangan, di jalan-jalan, di depan kampus, di depan kantor, di depan gedung DPRD di Sumatera Utara. Waktu itu Ningrum cukup dikenal, cukup disegani, cukup dihormati. Dalam 5 tahun, Ningrum menyelesaikan kuliahnya, meraih gelar sarjana hukum. Sesuatu yang amat sangat membanggakan orang tuanya. Tidak hanya orang tua dan keluarganya, bahkan desanya, desa Ningrum pada saat itu tiba-tiba dikenal di sekitar Sumatera Utara, dikenal sampai ke Jakarta, ke jaringan nasional yang dia miliki. Penyebabnya adalah karena Ningrum bergabung sebagai aktivis mahasiswa yang kemudian memimpin organisasi mahasiswa. Ternyata kan Mak, si Ningrum ini juga bergabung dengan dosennya yang punya organisasi. Organisasi dosennya ini punya jaringan nasional, bahkan internasional. Bergerak di bidang hukum, melakukan advokasi hukum, membantu masyarakat yang punya kasus-kasus hukum. Berbagai kasus terkait hukum antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah bahkan ditangani oleh organisasi di mana Ningrum kemudian bekerja setelah dia tamat kuliah. Dengan satu kalimat, Ningrum menjadi aktivis yang cukup disegani, aktivis yang cukup dihormati, dan seorang perempuan untuk pertama kalinya namanya harum melambung tinggi, sangat dikenal di kampungnya sebagai aktivis perempuan, aktivis sosial, aktivis gerakan rakyat. Masih ingat kan Mak, menjelang reformasi 98 dulu, di Sumatera Utara menjelang reformasi itu, si Ningrum ini aktif dalam berbagai kegiatan demonstrasi, berada di barisan paling depan, memimpin demon-demon. Orang Medan bilangnya demon. Kalau di Jawa kan demonstrasi, kalau di sini demon. Nah, si Ningrum ini sangat dikenal sebagai aktivis, sebagai demonstran yang berada di barisan depan, memimpin para mahasiswa, memimpin rakyat dari kalangan buruh, dari kalangan petani untuk melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD di Sumatera Utara. Bahkan pasca reformasi 98, para pimpinan di lembaga di mana Ningrum ini bekerja, Mak, berhasil duduk di posisi-posisi strategis pengambilan keputusan. Ada yang duduk di lembaga negara di Jakarta ini, Mak, di Indonesia.
Dan beberapa di antaranya jadi pengurus partai, ikut pemilu, ikut nyalek, duduk jadi anggota dewan di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Dengan satu kalimat, Ningrum pada masanya sukses membangun gerakan, sukses menjadi aktivis pergerakan rakyat yang dia mulai dari aktivis mahasiswa. Sesuatu kali itu, Mak, sesuatu yang jarang terjadi untuk anak perempuan dari kampung, anaknya pensiunan buruh perkebunan. Tapi kan, Mak, ternyata apa yang dialami Ningrum, pendek umurnya. Inilah ya kalau aktivis perempuan ya, Mak. Begitu Ningrum memutuskan menikah. Nah, Ningrum menikah dengan seorang laki-laki, pujaan hatinya, pilihannya sendiri, yang dulu sebetulnya kawan kuliahnya, kawan satu organisasi tempat dia bekerja sebagai aktivis di dunia hukum. Begitu dia menikah, berakhir semuanya. Kami dapat kabar tentang Ningrum 15 tahun kemudian. Setelah berpisah 15 tahun, kami jumpa lagi sama si Ningrum kan, Mak. Anaknya udah 5. Masalahnya apa? Bukan masalah anak 5. Bukan itu masalahnya. Dengan anak 5 itu, karirnya habis. Semua waktunya habis hanya untuk urusan rumah tangga. Laki-laki yang menikahinya gak pernah mengizinkan lagi si Ningrum keluar rumah setelah dia menikah. Urusannya, Mak, beranak aja, 5 anaknya. Zaman sekarang itu kan gak ada lagi, Mak, orang yang anaknya sampai 5. Paling banyak 3, ya kan, Mak? Anak tahun tinggi ini kan sikit-sikit, 2, 3. Karena program KB kita berhasil. Karena kita berpikir pentingnya melahirkan generasi yang yang masa depannya terjamin, sekolahnya terjamin, kan gitu kan, sehingga orang gak banyak-banyak punya anak. Ningrum yang aktivis, yang demonstran ini, begitu dia kawin sama lakinya, habis karirnya, Mak. Dia di rumah aja, dikurung di rumah, di penjara dalam rumah, mengurusi 5 anak, pagi sore siang malam ngurus lakinya, ngurus anaknya. Ke ladang, kerja keras banting tulang di ladang. Sekarang dia kurus sekali, Mak, jelek. Nggak bisa diajak bicara gerakan, nggak bisa diajak bicara organisasi. Kabar ini kami terima dari salah seorang tetangganya, dari salah seorang perempuan yang dulu sangat iri sama Ningrum, dari seorang perempuan yang dulu terinspirasi dengan Ningrum. Dia sekolah, dia kuliah karena ngelihat Ningrum berhasil sebagai seorang anak perempuan yang sukses, punya karir, dikenal karena dia sekolah. Diikutinya jejak Ningrum sekolah dan dia sekarang menjadi guru, menjadi pegawai negeri sipil dengan pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Poinnya adalah, yang ingin kami katakan adalah betapa dunia perempuan itu, Mak, ternyata sukses, gemilang, cemerlang seperti bintang. Begitu masuk rumah tangga, kadang-kadang rumah tangga itu jadi jebakan. Perempuan bisa terkurung, habis mati karirnya, berhenti cita-citanya, stop dengan punya suami dan punya anak. Itulah perempuan. Kalau nggak dapat dukungan dari suaminya, habis segala-galanya. Ya kan, Mak? Bagaimana pendapat Anda, Mak? Saya sedih nyeritainnya. Perempuan pengen maju, tapi juga pengen berumah tangga. Poinnya, yang ingin kami katakan dari kisah ini adalah, pembelajarannya adalah betapa di dunia ini perempuan yang gemilang, perempuan yang cemerlang, perempuan yang seperti bintang seringkali berhenti karirnya, stop sampai di sini ketika dia memutuskan untuk berumah tangga. Apa pendapat Mama? Kayak gitu kan, Mak? Kadang-kadang begitu perempuan masuk rumah tangga, menikah, jadi kayak masuk penjara. Padahal menikah itu sunnah, kita harus menikah. Tapi kalau nggak dapat pasangan yang sesuai, ya kan, Mak? Padahal kita menginspirasi banyak orang untuk kemudian seperti kita. Kita sendiri kemudian redup seperti lilin, redup membakar dirinya sendiri. Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih.
Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.